Lu kenapa nggak kalau bareng sama Heru, kenapa nggak bareng sama Heru aja yang pada ya? Kan deket kan? Bukan sama-sama Maja. Dia kalau ke depan muter lagi jadi kalau itu kan dia langsung itu kan lebih ketawa sama salah. Kok bumbunya nggak ada habisin? Bumbu pepes enak. Enak juga loh. Enggak, udah habis nasi gua. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali di ruang spiritual ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Allah akan memberikan kepada kita keberkahan, kerahmatan dan keridhaannya, serta akan ditambahkannya untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan surat Al-Alaq yang kemarin sudah kita mulai. Jadi keywordsnya dari beberapa saat yang sudah kita lalui bersama pada waktu yang lalu adalah pertama, perintah Iqra itu mengisyaratkan agar kita itu berusaha untuk bisa membaca. Ketika kondisi kita waktu sebelumnya adalah kondisi tidak bisa membaca, maka ketika datang perintah Iqra, perintah itu juga sekaligus memerintahkan kita untuk mengubah kondisi tidak bisa membaca menjadi kondisi bisa membaca. Nah, perintah Iqra juga mengisyaratkan adanya kebutuhan manusia untuk membaca. Jadi manusia yang butuh. Ini juga mengisyaratkan adanya kemaslahatan, kemanfaatan yang bisa diperoleh dengan membaca. Gitu. Maka ketika kondisi ketidakbisaan membaca itu hadir di dalam diri kita atau di dalam masyarakat kita, itu harus diubah menjadi kondisi bisa membaca. Ini menimbulkan pentingnya menuntut ilmu, ya, sebagaimana sudah kita sering bahas. Kita akan bahas pada hari ini dengan menggunakan pendekatan yang agak sedikit berbeda. Rumahnya juga Yunita. Ketika kita menyadari pentingnya menuntut ilmu di dalam proses kita untuk membisakan diri kita membaca, maka ini berkait dengan apa yang akan kita baca atau bacaan. Kalau di dalam penafsiran yang sudah sering kita bahas, yang sudah masyhur adalah bahwa yang dibaca itu ada dua hal. Yang pertama adalah ayat-ayat qauliyah yang berupa Al-Quran, bagaimana yang sudah
sering kita baca, yang selalu kita baca. Dan ada ayat-ayat kauniyah, yaitu apa saja yang ada di alam raya ini, semuanya itu mesti kita jadikan bacaan, harus kita jadikan pelajaran, harus kita jadikan sumber ilmu untuk bisa mendapatkan kemaslahatan bagi kehidupan kita. Tetapi sebelum kita sampai kepada bacaannya, sebelum kita sampai kepada Al-Quran maupun apa-apa yang ada di dalam alam ini yang perlu kita baca, maka kita perlu menuntaskan dulu ayat yang pertama tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, kita bisa membaca, dan kedua, bagaimana cara kita membacanya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dengan membacanya itu adalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kalau di dalam tafsir itu biasanya disebutkan bahwa membaca itu harus dengan namanya. Artinya karena dia, karena Allah. Berarti juga harus dengan penuh keikhlasan. Membaca harus dengan ikhlas. Jadi belajar juga harus dengan ikhlas dan mengharapkan pertolongannya. Jadi tujuan dari membaca itu adalah mendalami ayat-ayat Allah, kemudian diperoleh hasil yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita belajar, kita baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, melihat diri kita, melihat ke burung-burung yang terbang, melihat kepada kapal yang berlayar di lautan, itu semuanya tujuannya adalah memperoleh hasil yang diridhoinya, yaitu berupa ilmu atau sesuatu lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Nanti kita akan bahas lagi tentang ilmu. Dulu sudah pernah kita bahas, nanti kita akan bahas lagi karena itu sangat penting. Tapi sekarang kita fokus kepada perintah Allah, kita begitu berusaha untuk membaca atau berusaha untuk bisa membaca. Cara membacanya harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memulai sesuatu membaca bismillah itu memang seharusnya seperti itu. Akan tetapi ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita berusaha membaca ayat-ayat Allah baik yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam alam ini, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan menanamkan di dalam diri kita bahwa ini yang akan menjadi tujuan kita, keridhaan Allah yang menjadi tujuan kita. Jadi ikhlas, itu yang menjadi landasan utamanya, bukan dengan landasan lainnya, ya apapun itu gitu. Kalau di dalam praktek keseharian ini yang biasanya akan menjadi sesuatu permasalahan besar, kadang malah jadi dilema buat kita. Ya, kalau dipersyaratkan bahwa yang namanya ikhlas ini yang menjadi dasar waktu kita belajar, PR besar ini sebetulnya. Coba kalau kita lihat buat orang tua atau pendidik di level pendidikan awal, apalagi yang mendidik di lingkungan pendidikan formal, mereka itu terikat dengan kurikulum. Nah, itu biasanya tuh nggak ada tuh bahasan atau penilaian yang dinyatakan tentang perlunya keikhlasan di dalam belajar. Kadang-kadang yang namanya keikhlasan di dalam belajar itu hanya ditempelkan atau disisipkan atau diselipkan oleh gurunya yang memang paham atau orang tuanya yang memang paham gitu. Kalau memang orang tuanya atau gurunya tidak paham itu, atau mereka tahu tetapi nggak care, gitu, maksudnya tidak memandang ini sebagai sesuatu yang penting, ini bablas. Coba aja kalau anak-anak belajar yang tingkatan TK, SD itu ditanyain, mereka cita-citanya jadi apa gitu kan.
nanti yang akan keluar dari pemikiran mereka itu adalah cita-cita yang sifatnya material kebanyakan gitu. Coba aja dikejar gitu kan, mau jadi apa, jadi dokter biar apa. Nah itu nanti ketahuan tuh latar belakangnya adalah biasanya latar belakang material gitu. Apalagi yang orang tuanya yang mendorong-dorong, kamu mesti belajar begini supaya nanti begini. Nah itu biasanya material juga tuh yang menjadi alasan atau yang menjadi motivasi yang diberikan oleh orang tuanya itu biasanya sifatnya material. Sedangkan kalau kita berbicara teoritisnya menurut ayat ini, harusnya menjadi landasan itu adalah keikhlasan dalam belajar. Ketika mereka belajar, mereka harus memahami bahwa ini Ada adalah nggak sih sesuatu cewek yang itu nggak memang pakai alis? diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nah, kita mencari ilmu, ya kita tahu bahwa yang namanya mencari ilmu itu akan kan ada alis lu ada. banyak pahalanya. Kecuali lu nggak ada Ketika bulu kita alis ya. berusaha untuk mendatangi sumber ilmu, datang kepada guru, kita mendatangi perpustakaan, itu membaca buku segala macam, yang kita yakini adalah bahwa jendela Allah akan jendela dunia. memberikan Bukan mata, selain bukan. pahala Bukan juga akan material. memberikan manfaat buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat dengan segala macam upaya yang kita lakukan dalam rangka mencari ilmu itu. Ini landasan yang memang susah gitu kalau kita tidak memahaminya secara benar. Maksudnya memahaminya secara benar adalah kita tahu, kemudian kita berupaya untuk mewujudkan keikhlasan itu. Kan memang kadang-kadang tidak bisa serta-merta gitu yang namanya ikhlas gitu. Kadang-kadang di awalnya sudah ada tujuan-tujuan lain selain ikhlas karena Allah. Atau di pertengahannya kadang-kadang kita gitu ya. mencari-cari keridhaan lain selain keridhaan Allah. Atau nanti di ujungnya, di ujungnya sesudah kita menikmati hasilnya, timbul kesombongan di dalam diri kita. Ini kan berbahaya gitu. Semuanya ini prosesnya dari awal sampai akhir itu melibatkan keharusan untuk melandasi semua aktivitas kita, khususnya di dalam mencari ilmu itu dengan keikhlasan. Itu. Kalau tadi itu permasalahannya di masa anak-anak yang masih dalam pendidikan awal, ya awal-awal pendidikan, ini juga sebenarnya berlaku buat yang sudah banyak umurnya seperti saya gitu. Kan kenapa ya, karena kewajiban mencari ilmunya itu kan nggak putus itu, tetap meskipun umurnya udah banyak, udah tua, udah sepuh, ya kewajiban mencari ilmu tetap ada. Makanya landasannya, keikhlasannya ya tetap juga ada, mesti diperhatikan. Jadi kadang-kadang yang sudah berumur gitu, yang sudah cukup umurnya mencari ilmu atau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang baru, itu dilandasi dengan niat yang berbeda selain dari ikhlas itu. Pegawai negeri ikut pendidikan supaya punya apa, atau ada in-house training dari perusahaan gitu, supaya apa lah, nanti sales saya bisa naik gitu ya. Itu kemaslahatan, betul kemaslahatan, tapi ketika kita menjalaninya tidak dengan landasan keikhlasan, khawatirnya hanya itu yang akan kita dapatkan. Naik pangkat, iya naik pangkat. Salesnya naik, iya salesnya naik. Akan tetapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak dapat. Ini sungguh sangat merugi karena hanya dapat permasalahan dunia, sementara pahala di akhiratnya kita nggak dapat. Ini rugi. Jadi nanti kita baru tahu, kalau kita udah meninggal baru tahu kerugian-kerugian itu. Makanya ini perlu disebutkan, perlu dijabarkan di sini supaya kita itu di dalam aktivitas keseharian itu tidak meninggalkan landasan keikhlasan dalam tiap aktivitas, apalagi yang namanya aktivitas untuk mencari ilmu. Kemudian ada permasalahan berikutnya mesti ditekankan juga adalah ketika Allah menyebutkan Bismi Rabbikal
ladzi khalaq. Jadi Rabbmu yang telah menciptakan, Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini kalau kita lihat dari sisi fikih dakwahnya, atau permasalahan-permasalahan di dalam dakwah, ini adalah contoh dakwah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kepada kita menjadi tuntunan kalau di dalam berdakwah. Kenapa? Ini kan ayat-ayat pertama yang turun kan. Sementara yang akan dihadapi itu adalah golongan kaum musyrikin yang kita tahu begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang menghadapi mereka, itu mereka banyak yang menolak. Makanya ayat yang pertama Allah menyebutkan ketuhanan itu dalam batas yang akan diterima nih, sesungguhnya akan diterima oleh orang-orang musyrik. Kenapa? Orang-orang musyrik itu kan yang ada di sekitaran Mekah pada zaman Nabi itu kan sebenarnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dulunya. Kita tahu Nabi Ibrahim itu agamanya tauhid. Dia adalah orang yang hanif, lurus gitu. Jadi permasalahan tauhid sebenarnya mereka itu tidak asing gitu. Cuman permasalahannya ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi ketika mereka itu nanti ditanya, jika engkau ini sebagaimana di dalam disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunallah. Jadi jika engkau bertanya kepada mereka, itu orang-orang musyrik itu, siapapun yang ditanya mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka yakin bahwa asal muasal penciptaannya itu zaman dulu ya, orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang jahiliyah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Itu. Jadi keyakinan mereka tentang penciptaan itu benar ada, dan itu adalah turunan dari keyakinan yang dibawa sejak zaman Nabi Ibrahim. Akan tetapi permasalahannya adalah mereka dipalingkan dalam hal penyembahan. Kenapa mereka dibilang musyrikin? Ya karena mereka menyembahnya adalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka yakin yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, mereka yakin. Tapi ketika mereka sampai ke dalam penyembahan, mereka menyembah batu, menyembah berhala, menyembah tepung yang dibentuk sebagai boneka yang bisa mereka sembah. Semacam itulah yang sebenarnya menjadi pokok perhatiannya. Nah, kalau kembali kepada tadi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika Allah menyebutkan Rabb yang menciptakan, Tuhanmu yang menciptakan, ini kalau dibawa kepada orang-orang musyrikin, ini tidak akan terjadi penolakan yang terlalu keras. Kenapa? Ya sama gitu. Ketika dibilang Tuhanmu yang menciptakan, oh iya betul. Sama, ini Allah yang menciptakan. Yakin mereka? Yakin. Gitu. Jadi tidak akan ada penentangan yang frontal sifatnya kalau ini dibawa pada orang-orang kaum musyrikin pada saat itu. Gitu. Nanti yang jadi permasalahan adalah ketika ini dibawa kepada kaum musyrikin, disandingkan dengan pengingkaran. Nah, yang pertama adalah pengingkaran dulu nih. Pengingkaran terhadap apa-apa yang mereka sembah tuh, berhala-berhala itu diingkari dulu tuh sama Rasulullah SAW tuh langsung terjadi penolakan yang keras dari kaum musyrikin. Makanya ketika awal wahyu ini diturunkan, yang disebutkan adalah hal-hal yang tidak akan menimbulkan penentangan secara frontal, bahkan mereka akan terima gitu. Sebagian besar dari mereka akan terima. Kenapa? Ya karena memang itu pemahaman mereka dan itu keyakinan mereka bahwa yang menciptakan langit, bumi serta menundukkan matahari dan bulan itu adalah Allah. Itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa ketika kita mulai belajar, ketika kita bahkan mulai mengajar, yang kita lakukan adalah mengambil langkah-langkah atau pelajaran-pelajaran yang mudah
mengambil hal-hal atau bahasan-bahasan yang lebih dekat dengan keseharian kita gitu. Jadi nggak akan terlalu goncang. Ya, anak-anak kecil gitu kan, diajarkannya ya nggak belajar matematika diferensial, integral, nggak belajar itu dulu. Mereka belajar mengenali banyaknya. Kemudian nanti mereka belajar tentang jumlah. Itu ya, yang deket-deket dulu sama mereka. Kamu punya berapa saudara? Nah itu kan ada 1, ada 2, siapa aja, ini kakak, ini adik, gitu. Misalnya kan yang seperti itu kan yang yang deket-deket dulu dengan mereka, tidak yang langsung hal-hal yang sulit. Ini belajar harus seperti itu. Kita belajar agama juga harus yang deket-deket dulu dengan kita. Orang-orang yang baru masuk Islam ketika mereka sudah dewasa misalnya. Jadi sesudah syahadat mereka diajarkan untuk sholat. Itu karena apa? Karena itu yang diperlukan oleh mereka dan dekat dengan keseharian mereka. Jadi diajarkan dulu wudunya, diajarkan gerakan-gerakan. Nah, yang terutama itu adalah gerakan-gerakan sholat. Jadi kalau mereka tidak masih belum bisa, ya bisa ikutin imamnya. Itu kan mereka harus kenalin dulu itu gerakan-gerakan sholatnya. Baru setelah itu dikenalkan dengan bacaan-bacaannya. Karena kalau bacaan-bacaannya, kalau tidak sholat jahar kayak maghrib, isya atau subuh itu kan sulit mereka akan mendengarkannya, nggak bisa, dan sendiri juga akan susah. Makanya yang diutamakan itu yang adalah pertama masalah gerakan-gerakannya dulu. Jadi ini yang dekat-dekat ini, yang mudah-mudah dulu gitu. Orang juga kalau dikasih baru pertama belajar terus dikasih yang susah-susah gitu, yang sulit-sulit, langsung enek perutnya, pusing kepalanya, terus dia live group deh. Bukan live group, maksudnya besok-besoknya dia nggak datang gitu. Kalau atau pengajiannya tatap muka atau pelajarannya tatap muka, besok-besok nggak datang. Ini seperti itu. Ini permasalahan buat kita semuanya yang mestinya diterapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat. Kita belajar untuk memahami ayat tersebut, ya ternyata memang ada banyak hal yang harus kita lakukan, ada banyak hal yang harus kita pelajari hanya untuk memahami ayat itu saja gitu. Dan ketika kita memahaminya, tidak bisa kita bilang 100% bahwa ini pemahaman yang benar. Kenapa? Nanti akan ada tambahan pemahaman lagi, atau bahkan kadang-kadang ada pemahaman yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda, atau bahkan kadang-kadang ada pemahaman yang bisa jadi berlawanan. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu yang sedemikian banyaknya di dalam kalam Allah berupa Al-Quran itu disampaikan, sementara yang namanya ilmu Allah itu tidak terbatas. Yang kita punya, akal pemikiran kita terbatas. Itu kan sama aja kita punya toren isi 1000 liter gitu. Kita mau mengisi, tapi kita cuman punya gelas gitu kan. Ya dapatnya cuman segitu gitu. Tapi apakah cuman segitu airnya? Ya enggak, kan di toren masih ada sisanya. 1000 liter kurang segelas ini. Dan kalau kita mau memanfaatkan yang segelas ini, minum gitu, ambil lagi minum, ya tetap gitu, pasti masih akan terisi terus, nggak akan habis-habis. Nah, itu seperti itu yang namanya ilmu, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam alam semesta ini, karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas keilmuannya, maha mengetahuinya, nggak akan habis-habis. Itu yang namanya tafsir Al-Quran dari sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang itu masih tetap aja ada orang yang menafsirkan Al-Quran, dan itu meskipun mereka sandarkan misalnya kepada penafsiran para ulama di zaman dahulu sampai ke sini,
Tapi maksudnya tetap kalau aja itu proses tidak sejak diambil itu tidak ada putus-putus, tidak berhenti-berhenti, nggak habis-habis, masih ada aja. Makanya ada tafsir-tafsir apa yang digolongkan kontemporer. Nah, zaman sekarang kontemporer itu kalau kontemporer zaman sekarang waktu zaman kita hidup. khususnya. Nanti bertahun-tahun lagi, itu puluhan tahun lagi, nanti akan ada yang lebih update. Yang kontemporer sekarang bisa jadi dibilang old school, udah aliran lama Ke banana. gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa ya? Karena nanti akan terus berkembang itu ilmunya. Karena ilmu-ilmu yang dulu aja kan belum semuanya balik, belum semuanya kita kuasai. Kayak ilmunya yang dipunyai oleh apa rakyatnya Nabi Sulaiman dulu, Karawaci, Tangerang ya. waktu disuruh mindahin apa tuh singgasananya Ratu Bilqis, jin Ifrit bilang, saya pindahin sebelum Paduka Terus abis di break apa langsung beranjak dari tempat duduk Paduka. Ini kan ada orang yang bilang, seorang laki-laki, saya akan pindahkan sebelum mata Tuhan berkedip. Nggak sampai berkedip itu udah nyampe gitu kan. Nah, ilmunya dia dapat dari mana? Dari kitab yang ada sebelum sebelum Nabi Musa ya. Itu dapatnya dari situ. Nah, itu adalah kitab-kitab yang zaman dulu disempurnakan dengan datangnya Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an yang paling sempurna. Nah, yang dulu yang belum sempurna aja tingkatan teknologinya udah sampai seperti itu, apalagi dengan Al-Qur'an. Kalau kita bisa gitu menggali apa yang ada di dalam Al-Qur'an akan jauh lebih hebat dari itu semua. Tapi kan semuanya akan kembali kepada keterbatasan kita. Makanya Allah perintahkan ketika menyebutkan Iqra ini adalah yang gampang-gampang dulu, yang deket-deket dulu dengan kita, yang wajib-wajib dulu, apalagi yang wajib ain gitu, yang fardu ain itu yang mesti kita kerjakan secara individual. Itu dulu tuh mesti dikejar ilmunya. Jangan ngejar yang lain-lain dulu. Gitu. Karena apa? Karena keterbatasan kita, keterbatasan waktu, keterbatasan kecerdasan, keterbatasan apa lagi? Mungkin perlu dana. Kalau pakai online kayak gini mungkin nggak perlu juga kan, mesti ada kuota kan mesti beli itu sesuatu hal yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah perintahkan dari awal, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Yang kewajiban yang harusnya dikerjakan ya kerjakan dulu. Kalau memang ada yang dekat dengan kita, nah itu lebih wajib. Itu nanti ada bahasan dalam hal fikih prioritas insya Allah. Yang jelas adalah ketika Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, salah satu hikmah di dalamnya adalah kita mempelajari hal-hal yang dekat dulu dengan kita, yang lebih penting dulu buat kita, yang akan membuat kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban atau fardu-fardu ain kita dulu. Nah, itu dulu yang mesti kita kejar gitu. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi pedoman buat kita di dalam menentukan langkah-langkah kita di masa depan. Kalau memang ada pilihan yang harus dilakukan, kita sudah mampu memilih yang memang lebih baik atau lebih wajib buat kita untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada yang salah maka itu datang dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon kepada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri dulu, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita baca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu si Sofia kenapa nggak pakai jilbab? Udah, Bang, sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi begitu pas udah dicek yang di payudara tuh kantong gue udah 6 kali sedot kanan kiri.
benjolan-benjolan. Nah kemarin yang di sini tuh 14 itu udah ditembak semua, terus dibiopsi. Takutnya ya itu rumah apa kanker. Begitu pas hasil dibiopsinya dilihat ternyata cuman tumor, nggak ganas. Alhamdulillah, tante gue udah senang banget. Jadi cuman hanya kalaupun nanti muncul cuma disedot-sedot doang, nggak mesti dioperasi. Pas yang di perutnya yang ada kistanya udah beranak pinak itu beneran kayak buah merica. Ini bundar nih, sini beranak lagi, ini beranak lagi ke bawah. Makanya tante gue itu sampai hasilnya diangkat karena udah hasilnya semua. Dan itu begitu diangkat itu sekarang gue tanya, ini tuh sekarang gimana kalau men? Karena mungkin masih masa pemulihan ya, masih suka nyeri-nyeri sedikit, tapi enggak yang separah dia ada. Kamu kalau rahimnya udah diangkat masih bisa head ya? Udah, orang hamil. Terus dia kan udah diangkat kan? Iya, kan rahimnya. Rahim kan cuma buat tumbuhan anak doang. Iya. Oh, headnya udah Bentar, juga bentar, pokoknya kalau rahimnya diangkat ada masih tetap dulu. Terus akhirnya dia langsung ngomong pas kemarin. Kayaknya juga ini udah mau masa-masa menopause nih. Udah ada masa berapa gitu. Terus ya udah ini yang penting sehat lah. Kayaknya dia udah ngerasa kayaknya udah, dia juga berpikir dia udah gak akan menikah, jadi makanya dia mau diambil. Itu tadinya keluarga gue nggak boleh tuh. Udah lah, dia udah gak kepikiran pengen nikah. Keluarga emaknya udah gak ngapain. Nah keluarga juga gue udah pasrah. soalnya masa ini Karena pada saat yang ngapain udah tahu itu kata dokternya aja, ya Allah bu, ibu hebat sampai kuat bertahan makan sampai segini gini. Karena kan itu nutup saluran semuanya makanya itu. Tapi keluarga anak gue yang bilang tuh, tante gue yang perawan meninggal tuh bisa gitu. Makan bakso sehari 4 kali 5 kali. Namanya dia di pasar ya, yang kelihatan depan tokonya ya depan matanya tukang bakso. Kenapa Wi? maksudnya Hah? bagusannya Kaltin. Bukan. Iya ada kamu satu. bakso sendiri aja ya. Ini mah bagus. Hah? Iya. Bukan. Nggak ada kali Pak. Hah? Kalau mau Nggak ada kali. Ada satu nih. 4019. Iya nggak ketemu kali soal itunya. 3451. akhir pada itu ya. 3451 itu ini kali kemarin saya bikinnya SO. Tiba-tiba dia merinding sendiri. Ya kan yang satu itu Kak. Gitu. Itu udah dikirim cuma kemarin pakainya nomor SO. Suwen sih. Kirim tanggal berapa? Gua isi Gua mau aja. dengerin lagi cerita yang lain. Aku deh Pak. Berapa ya? Tapi ya Allah berapa ya? 3451. Voice SO yang kita pakai pajak Iya ya. itu ya. Katanya hilang. Iya. Nyari-nyari di itu nggak sih untuk Jadi minggu lalu dia bukan hilang. Iya, mau di tanggal berapa? Si yang katanya Bu Wida mau ambil sendiri di 24 bisa 24 25 kita siang ya kita merasakan di Jogja di Agustus Bali itu dia oh yang gue ngebut banget gitu ya. Jok lumayan. Kalau gue pegang belum ya memang. Buat berapa tadi? 3 Agustus. Kelihatan ya? Kalau lagi begini ya, sebelah kanan. Ini kan tengah. Mana sih Pak? Jelas telapak kanan. Sama telapak kanannya juga, telapak hidung juga. Nah, makanya kan suka pakai ini ya, sama
apa sih namanya seniti gini-gini kan ketekan gitu. Enggak lah. Gue sih nggak tekan dia, tapi kalau misalnya penitinya Maksudnya yang pegang-pegang kayak lu ngobrol harus begini-begini terus gitu kayak temen gue pas gimana tapi dia gerak oh dia iya kasih sih cerita gue iya kayak gitu kalau dia itu sih sering enggak. harus gini-gini Yang jago itu nggak rapet itu ada bakat itu ya oh iya bukan dia itu makanya terus kan nggak apa-apa berapa dia Hah? berapa tadi itu jelasin gitu loh maksud gua oh 4019 itu mah dari cewek itu yang paling SO ya kan? SO 3451. nggak ada itu udah namanya ada emosi ya Iya. kirimnya nama buku 8 Agustus 8 Agustus. iya kirimnya terus dia 5. hilang katanya dia mau ambil sendiri kan lu ada yang jadi berapa kalau makan gue nggak buka sih 22 ya. iya orang dia di Oke. Masukin 22 ya. voice-nya tuh emang XO mas 3421 kan Wih. boleh minta Wih. yang Wih. Yang trouble potong ada MB2 ya. 3861 trouble. 381 3860 nya 3860 saya belum cek bentar ya pak oh iya ini oh kayak pendapatan sama si dokternya itu mana adanya mau pakai apa gitu bukan gitu jadi sama dia baru gini aja kan bagaimana nih udah fatal sama sakit nggak pernah rujukan kayak ibunya karena dia tim udah fatal jadi nggak perlu pakai rujukan ibunya karena dia juga kemarin gitu kan udah kena serangan jantung langsung dibawa ke rumah sakit langsung masuk IGD masuk ICU udah kayak bapak gua ini nggak perlu rujukan mau jadi puyeng mbak keluarganya shock icat banget gitu ya pilih aja ya kalau saya sih jangan begitu ya ini cuma satu kita lu sakit sama aja lu cuma pendapat nanti kasih lagi kalau itu kira-kiranya ini bisa nanti gitu ya jadi aku baca biasa lah lu jangan kelas-kelasnya enggak biasa biasanya
Aman ya Pak? Aman di kantong juga ya. Aku apalagi sudah punya. Mau ngapain? Pak Jo. Tuan, pergi nyali. Dunia lain. Punya. Kontrol. Apa itu? Gak ada deh, kisah mau gede ke yang kecil. Selalu ada satu kisah dah. Yang penting gue happy. Oke mbak. Terserah kisah ya. Kita harus bawa senang juga ya kan. Berat lah. Mbak ya, gue bisa nih kayak nahan makan. Cuma gue tidak makan. Anjir bisa gue makan ya. Bisa makan. Sedih banget ini semua gitu kan. Ada kan tuh makan lu makan nasi nambah lagi gitu sehari gue makannya 3 kali dapat ilmu gue lapar apa ya keracunan gitu gue ikutan jelas nggak lo ikutan ya.